Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Tabrani dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau bersabda, salasun munjiyatun, ada 3 hal yang dapat menyelamatkan kita di alam dunia sampai ke alam akhirat. Yang pertama adalah khasyatullahi fi sirri wal alaniyati, artinya takut kepada Allah baik pada waktu tersembunyi ataupun waktu terang-terangan. Tidak ada yang melihat manusia di kalangan kita, kita pun takut kepada Allah. Ada manusia yang lain di sekeliling kita, kita pun takut kepada Allah. Takut kepada Allah dalam artian kita merasa terawasi, bahwa ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melihat dan mendengar apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Demikianlah sehingga dimanapun kita berada, apapun kita berada, selalu kita ini ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena merasa terawasi. Huwallah al-hafidh as-sami' dan al-basir. Dia Allah yang maha menjaga, maha melihat dan maha mendengar segala sesuatunya, selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Sehingga bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 18, innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqamus sholata wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Artinya sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah Tuhannya, sekalipun mereka melihatnya dan mereka mendirikan sholat. Dan barang siapa mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah kita semuanya akan kembali. Maka terjadinya kejahatan, baik itu pencurian, pencopetan, bahkan korupsi, karena merasa kita tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi manusia-manusia yang khasyatullah, takut kepada Allah dalam semua tempat, tidak hanya ketika kita di jalan, tidak hanya ketika kita di masjid, tidak hanya ketika kita di rumah, bahkan di kantor, tempat kerja, dan di mana-mana Allah muraqabah, maha melihat dan maha menyaksikan. Itulah yang membuat kita selalu beramal kebaikan karena terawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hal yang kedua yang dapat menyelamatkan kita adalah wal adlu fir ridha wal ghadab, yaitu berlaku adil baik pada waktu kita senang ataupun pada waktu marah. Sehingga seumpamanya kita diberikan oleh Allah suatu kedudukan yang menentukan kebijaksanaan, kita menentukannya tentu dengan berdasarkan keadilan, bukan senang atau tidak senang kepada seseorang itu, sehingga membuat kita ini tepat dan adil di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ayat yang ke-90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Keadilan adalah memberikan sesuatu sesuai dengan porsi dan kapasitasnya. Tidak mungkin kita memberikan keadilan tidak sesuai dengan porsi ataupun kedudukannya masing-masing. Misalnya kita, anak yang kecil tentu berbeda dengan pemberian kepada anak yang besar. Itulah yang dikatakan adil. Jika sama memberikan kepada anak yang kecil dengan pemberian kepada anak yang besar, justru itu tidak adil. Begitulah gambaran keadilan yang harus kita lakukan di hadapan manusia-manusia atau orang-orang yang berada di sekeliling kita. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hal yang ketiga atau yang terakhir yang bisa menyelamatkan kita adalah wal qasdu fil faqri wal ghina, yaitu hidup sederhana,
baik dalam keadaan susah ataupun kita dalam keadaan kaya. Sederhana dalam keadaan susah adalah tidak memaksakan diri. Memang kita tidak mempunyai kemampuan secara finansial umpamanya, tentu kita akan hidup sederhana apa adanya. Harus ada jiwa qanaah, harus ada jiwa wara, dan harus ada jiwa taat menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita kaya, kita hidup sederhana artinya adalah tidak bisa kita membanggakan diri kita di hadapan orang lain karena bisa menyinggung perasaan orang lain. Begitulah keadilan atau hidup sederhana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jika kita tidak memiliki kemampuan tetapi memaksakan diri, maka yang terjadi adalah hutang kepada orang atau hutang kepada yang lainnya. Hal ini akan membuat kesedihan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita agar terhindar dari lilitan utang. Dalam doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, lindungilah aku dari lilitan utang dan dominasi orang-orang yang lainnya. Oleh karena itu, dalam keadaan susah, hidup sederhana adalah menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lebih, atau ibarat pepatah, besar pasak daripada tiang, sehingga kita hidup sederhana tetap berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang-orang yang mempunyai kelebihan, hendaklah juga menampakkan kehidupan sederhana, tidak melakukan hal-hal yang mubazir, yang tidak berguna. Lebih baik disalurkan kepada hal-hal yang bernilai ibadah ataupun bernilai secara agama. Demikian yang Allah firmankan di dalam surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubaddir tabdira. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Misalnya keluarga kerabat kita ada yang dalam hidup kekurangan, itu yang lebih utama kita berikan bantuan kepada mereka. Kemudian kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kemudian dalam orang-orang yang dalam perjalanan, orang-orang yang berada di jalan Allah. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara sia-sia atau secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itulah adalah teman-temannya syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.